This meeting is being recorded. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini dalam pertemuan virtual untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan fokus pembahasan kita adalah Kitabul Jami'. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh manusia, dan keselamatanlah bagi mereka-mereka yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Ikhwat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, tidak akan lama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun saja, dan hanya sedikit orang-orang yang melewati umur tersebut. Umur yang singkat ini sangat menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang singkat tersebut akan dapat menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu kita untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu itu sebagaimana kata ulama kita adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para sahabat. Inilah ilmu atau perkara-perkara yang harus kita ilmui. Di antaranya adalah mengilmui tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh banyak dalil-dalil yang memotivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan kita telah sampai pada hadis yang ke-35. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-34, hadis yang melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir, atau hadis yang menjelaskan tentang larangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Kita telah jelaskan bahwasanya hukum bertasyabbuh kepada mereka adalah haram, kecuali pada perkara-perkara duniawi yang mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah menjelaskan salah satu dalilnya, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit dalam rangka menghalau pasukan Al-Ahzab. Dan penggalian parit sebagai strategi perang ini hanya dilakukan oleh orang-orang Persia, namun karena hal tersebut memiliki manfaat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin, maka hal itu pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya orang kafir dalam permasalahan duniawi yang mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah sedikit menyinggung hadis yang ke-35. Pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-35 ini. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, hai anak muda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan, atau maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis yang ke-2516. Imam Ahmad dalam Al-Musnad, hadis yang ke-2669. Abu Ya'la, hadis yang ke-2556. At-Tabrani, hadis yang ke-12988. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan beliau ketika dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun. Kemudian saqal musannifu rahimahullahu ta'ala hadzal haditsa fi bab az-zuhdi wal wara'. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dalam bab az-zuhud dan wara'. Li bayani, untuk menjelaskan, anna man kana wara'an an maharimillah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yahfazuhu minal ma'asi. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari perbuatan maksiat. Qal, perkataan Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fi riwayat, dalam sebuah riwayat disebutkan ala dabbah, di atas binatang kendaraan atau hewan tunggangan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, hai anak muda. Dan umur beliau pada waktu itu yaitu 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadzal haditsu 'azimun, qala Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, lamma qara'tu hadzal hadits kittu an atish. Hadis ini merupakan hadis yang mulia. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, tatkala aku membaca hadis ini, aku hampir kegirangan atau kegirangan. Begitu mulianya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dijaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hafizun, maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga kita. Lalu apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah batasi, maka hendaknya seorang hamba tidak melampauinya, tidak melewatinya. Kalau Allah telah membatasinya, maka berhenti sampai di situ. Kemudian di antara bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala atau maksud daripada menjaga Allah, yaitu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya, sebagaimana dalam hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Inilah jawaban yang hendaknya diucapkan oleh seorang Muslim ketika tidak mengetahui jawabannya. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hendaknya beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, jika hamba tersebut telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian di antara yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apa yang Allah perintahkan maka diupayakan untuk direalisasikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang maka jauhilah sejauh-jauhnya. Ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, maka tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan perkataan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah atau menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan. Dan Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepadanya. Karena memang kebahagiaan, kesuksesan kita itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah," dan seterusnya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita
realisasikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, dan ini berlaku juga untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang hamba melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari kita? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita dan lain sebagainya. Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala mengatakan, al-mas'alatul ula, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Yadullu ala qudratillahi azza wa jalla al-azimah wa hubbuhu lit-ta'i bi an yusibahu lima amila at-ta'at wa hafizallahu bi an lam yakhtariq maharimah. Hafizahullahu fi dinihi wa fi malihi wa dhurriyyatihi wa bughdhi dzalik. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menaatinya. Di antara bentuk kecintaan atau bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menaatinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi balasan atas amalan ketaatan yang dilakukan atau amalan ketaatan yang dilakukan. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dari perbuatan yang dilarangnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya, menjaga hartanya dan juga keturunannya dan lain sebagainya. Permasalahan yang kedua, yadullu ala annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Kalau seorang hamba menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ihfazillaha yahfazka. Faman hafizallahu hafizah. Wa man lam yahfazillah dayya'ahu Allahu Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan barang siapa yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala dan maka Allah pun melupakan mereka. Ini adalah dalil yang memperkuat bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari atau al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan hamba. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu.
Hadhil kalimah tafsilun lima sabaq. Kalimat ini itu menjelaskan atau merinci apa yang disebutkan sebelumnya. Wa huwa annaka idza hafiztallah wajadtallaha azza wa jalla amamak bitaysiril umuri lak wa hidayatik wa sadadik wa nahwu dhalik. Apabila engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di depanmu yang akan memudahkan urusanmu, memberi hidayah kepadamu, menuntun engkau kepada kebaikan dan lain sebagainya. Permasalahan yang keempat, yadullu ala anna alladhi yuqarribul abdu minallahi azza wa jalla huwa at-ta'ah. Bahwasanya yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan. Wa anna Allah ta'ala yuqarribu aw yaqrubu minal abdi idza qaruba al-abdu ilaih. Allah Subhanahu wa taala akan atau dekat dengan hambanya tatkala hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Permasalahan yang kelima, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Yadullu ala anna man hafizallahu bil bu'di anil ma'asi wal wara' fi ma yudni minha. Fallahu azza wa jalla yahfazuhu. Fadalla ala anna al-ilaja fi adamil luku'i fil umuril mushtabihat huwa al-iktharu min ta'atillahi azza wa jalla. Bahwasanya obat agar seseorang tidak terjatuh dalam perkara syubhat adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang keenam, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada amudut tauhid. Ini adalah fondasi dari tauhid. Wa ghalibu syirkin nasi fid du'a. Dan kebanyakan perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia itu dalam permasalahan doa. Faman sa'alallaha azza wa jalla fahuwa muwahhid. Barang siapa yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang muwahhid. Wallahu azza wa jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dalla ala anna al-isti'anah wa hiya talabul 'auni min Allah la min al-amwati wa ghairihim. Dalla ala anna al-isti'anah billahi ibadatun 'azimah la tusrafu illa lillahi Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasanya meminta pertolongan atau al-isti'anah maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada orang mati ataupun selainnya, dan menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah merupakan ibadah yang mulia yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, atau pertanyaannya, apakah boleh seorang hamba meminta pertolongan kepada saudaranya atau meminta kepada saudaranya? Jawabannya boleh dalam hal-hal yang disanggupinya. Adapun dalam hal-hal yang tidak disanggupinya seperti menurunkan hujan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya,
maka tidak boleh seorang hamba meminta kepada manusia meskipun manusia tersebut hidup, tidak boleh meminta kepada mereka, dan wajib meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang salah dan keliru itu datangnya dari diri saya pribadi. Kesimpulan dari hadis kita ini adalah hendaknya kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Dan hendaknya kita meminta hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada Ustadz Arwan. Falyatafaddal.